Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai bab 1 yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dan subbab C mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dan subbab D mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Niputu Rena Ihsan Andari Teja, absen 38, kelas 9E, sebagai ketua kelompok. Dan anggota kelompok saya, yang pertama ada Agung Widarma Adiputra, absen 3, kelas 9E. Yang kedua ada Bernardina Keisa Putri Arifin, absen 5, kelas 9E. Yang ketiga ada Idewa Made Arya Wiryam Ramadanta, absen 12, kelas 9E. Dan yang terakhir ada Nikadek Debi Sukma Mahayanti, absen 29, kelas 9E. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dinamika penduduk Asia. Agama di Asia sangat beragam. Ada beberapa agama yang dianut yaitu Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Kualitas penduduk benua Asia masih sedang karena rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja, terutama pendidikan di negara-negara di wilayah selain Asia Timur. Benua Asia menjadi wilayah dengan populasi manusia terbanyak di dunia hingga mencapai 60% dari total penduduk dunia, dan di total penduduk Asia mencapai 4,561 miliar jiwa pada saat ini. Dinamika penduduk Amerika. Mayoritas agama warga Amerika Serikat adalah Kristen, sisanya adalah Katolik dan Mormon. Kualitas penduduk Amerika yang tinggi adalah negara Kanada. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile, Meksiko, dan Brazil. Amerika memiliki sistem pendidikan yang berpusat. Setiap negara bagian menyediakan pendidikan gratis selama 12 tahun. Jadi kesimpulannya pendidikan di Amerika cukup baik. Untuk dinamika penduduk Eropa, kualitas agama di Eropa sebagian besar adalah Kristen dan Katolik. Namun, ada beberapa penduduk yang memeluk agama Muslim. Kualitas penduduk di benua Eropa cukup beragam. Terdapat negara yang memiliki IPM yang sangat tinggi, dan sedang. Pendidikan di Eropa termasuk yang terbaik di dunia, karena negara di Eropa sangat peduli dengan pendidikan. Karena semua negara di Eropa berpikir maju dan terbuka. Contohnya negara Finlandia. Dinamika penduduk Afrika. Agama di benua Afrika sebagian besar terdiri dari agama Kristen dan agama Islam. Kualitas penduduk benua Afrika cukup rendah karena kurangnya optimal pembangunan fasilitas seperti sekolah di negara-negara bagian Afrika. Dari segi ekonomi, pendapatan per kapita yang masih rendah, hal ini disebabkan karena Afrika tidak bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik. Dan tingkat kesehatan di benua Afrika pun masih rendah. Yang selanjutnya adalah dinamika penduduk Australia. Secara umum, Australia adalah negara Kristen. Dengan sekitar 64% penduduk Australia mengaku sebagai penganut agama Kristen. Australia memiliki IPM sebesar 0,938 dan termasuk dalam IPM yang tinggi. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang dihasilkan dari potensi pertambangan yang cukup besar berupa emas dan batu bara. Harapan hidup di Australia termasuk yang tertinggi di dunia. Menurut studi beban penyakit global 2013, Australia menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam harapan hidup. Harapan hidup pada tahun 2015 diperkirakan 79,7 tahun untuk laki-laki dan 84,74 tahun untuk perempuan. Harapan hidup di Australia berada di atas rata-rata global 72 tahun pada 2016. Kematian pada benua Australia sejak 1950 telah turun dari 31,6 kematian per 1000 kelahiran hidup menjadi 8,95 kematian 1990 menjadi 3,4 saat ini pada 2018.
UMR global adalah 93 kematian pada 1990 dan tercatat 40,8 pada 2016. Institusi pendidikan di Australia memiliki peringkat yang baik dalam hal kepuasan siswa, kemampuan kerja, kualitas hidup, dan komunitas siswa. Kelebihan sistem pendidikan di Australia selalu menarik banyak siswa dari seluruh dunia. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Bidang ekonomi, interaksi antar ruang terjadi dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak mampu diciptakan sendiri oleh suatu negara. Dari interaksi itu, suatu negara akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara menjual atau menyediakan jasa. Dampak positifnya, pasar terbuka untuk produk ekspor. Dampak negatifnya, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Bidang politik, pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang politik bisa membuat perubahan pada kebijakan pemerintahan di banyak wilayah. Peristiwa politik di suatu negara bisa mempengaruhi kebijakan negara lain. Dampak positif, semakin berkembangnya paham liberalisme. Dampak negatif, adanya konspirasi internasional. Pada bidang budaya, kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi membuat interaksi antar masyarakat yang berbeda budaya akan sering terjadi, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut membuat pengaruh suatu budaya bisa melebar ke banyak negara. Dampak positifnya, mempercepat terjadinya modernisasi, mempermudah akses untuk mendapatkan pengetahuan. Dan dampak negatifnya, pengaruh budaya asing dikhawatirkan tidak sesuai dengan Indonesia. Bidang sosial. Kehidupan sosial dapat berubah karena pengaruh interaksi antar negara dan benua. Interaksi itu akan memicu pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman. Dampak positifnya adalah mengubah pola kerja menjadi lebih disiplin. Mudah mengenal dan mempelajari budaya dari negara lain. Mudah mendapatkan akses modal dari luar negeri. Lalu dampak negatifnya adalah muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik lainnya. Tersisihnya kebudayaan asli di Indonesia karena adanya budaya asing dari negara tetangga. Kuatnya pengaruh budaya luar sehingga menghilangnya ketertarikan pada budaya lokal. Dalam bidang pendidikan, interaksi antar ruang melahirkan kerjasama antar negara dalam bidang pendidikan. Banyak negara yang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara lain untuk mempelajari ilmu dan teknologi. Dampak positifnya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dampak negatifnya, kurang dan tidak meratanya sarana pendidikan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8, mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia dan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.